Cerita nama Surabaya sering dimulai dengan legenda terkenal. Legenda ini nyeritain soal pertempuran hebat antara dua makhluk kuat. Satunya Sura, artinya ikan hiu dalam bahasa Jawa. Satunya lagi Baya, artinya buaya. Dua hewan ini kuat banget dan disegani di wilayah masing-masing. Hiu menguasai lautan luas dengan keganasannya. Buaya menguasai sungai dan muara dengan kekuatan kunonya. Masalah mereka dimulai gara-gara rebutan tempat berburu dan mangsa. Sura mulai berburu di muara, bikin Baya marah. Pertempuran Sura dan Baya sengit banget. Mereka bertarung berhari-hari, siang dan malam dengan sengit. Akhirnya, mereka sepakat buat nentuin wilayah masing-masing dengan jelas. Tempat pertempuran legendaris itu akhirnya dikenal sebagai Surabaya. Meskipun legenda Sura dan Baya terkenal, ada banyak cerita lain yang menarik tentang asal-usul nama Surabaya. Catatan sejarah ngasih cerita lain yang lebih mendalam dan kaya akan informasi. Nama Surabaya muncul di puisi Jawa kuno, namanya Nagara Kertagama, yang merupakan salah satu dokumen paling penting dari masa itu. Puisi ini ditulis tahun 1605, pas zaman keemasan Kerajaan Majapahit, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Catatan ini jadi bukti sejarah yang lebih pasti buat nama kota ini, memberikan kita wawasan yang lebih jelas tentang masa lalu. Nagara Kertagama itu dokumen sejarah yang penting banget, karena mencatat banyak aspek kehidupan di masa Majapahit. Di Nagara Kertagama, Surabaya disebut sebagai desa atau wilayah yang memiliki peran penting dalam jaringan perdagangan. Wilayah ini dikenal karena sungainya dan hubungannya sama kegiatan laut, yang menjadi pusat perdagangan dan transportasi. Sura ing Baya artinya berani menghadapi bahaya, sebuah makna yang mencerminkan semangat juang masyarakatnya. Arti ini nunjukin semangat khasnya, yang terus hidup dalam budaya dan tradisi lokal hingga hari ini. Surabaya sering jadi tempat perjuangan penting dan tindakan berani selama berabad-abad, dari masa Majapahit hingga era modern. Arti sejarah ini, berani menghadapi bahaya, cocok banget sama karakter kota ini, yang dikenal dengan keberanian dan ketangguhannya. Hubungan sama Nagara Kertagama penting banget buat identitas Surabaya, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ini ngehubungin kota ini langsung sama Kerajaan Majapahit yang besar, memperkuat posisi Surabaya dalam sejarah Indonesia. Berdirinya Surabaya sebagai pemukiman penting erat hubungannya sama peristiwa sejarah besar. Peristiwa ini ngelibatin Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Tahun 1293, Raden Wijaya ngadepin musuh yang kuat. Pasukan Mongol yang besar, dikirim sama Kublai Khan dari dinasti Yuan, datang ke Jawa. Raden Wijaya dengan cerdik manfaatin pasukan Mongol buat keuntungannya. Awalnya dia kerjasama bareng mereka buat ngalahin Jayakatwang. Setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya nyerang balik pasukan Mongol yang gak nyangka. Daerah sekitar pelabuhan Ujung Galuh, sekarang Surabaya, jadi medan pertempuran utama. Perjuangan Raden Wijaya akhirnya berhasil. Dia berhasil ngusir pasukan Mongol dari Jawa. Tanggal kemenangan ini, 31 Mei 1293, sekarang dirayain sebagai Hari Jadi Surabaya. Hari ini nandain keberhasilan ngusir penjajah Mongol. Pas zaman Kerajaan Majapahit, Surabaya jadi makin penting. Kota ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan utama. Surabaya jadi salah satu pelabuhan utama kerajaan maritim besar ini. Pelabuhan ini memainkan peran vital dalam menghubungkan berbagai wilayah. Majapahit menguasai jalur perdagangan luas di seluruh Nusantara dan sekitarnya. Jalur-jalur ini memungkinkan pertukaran barang dan budaya yang kaya. Surabaya dulu dikenal sebagai Hujung Galuh atau Ujung Galuh. Letaknya strategis banget. Nama ini mencerminkan pentingnya lokasi ini dalam sejarah. Letaknya di muara Sungai Brantas. Sungai ini menjadi jalur utama untuk transportasi barang dari pedalaman ke pelabuhan. Pelabuhan Ujung Galuh ngebantu ekspor macam-macam barang. Contohnya beras, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya. Dan hasil pertanian lain dari pedalaman Jawa. Barang-barang ini sangat dicari di pasar internasional. Pelabuhan ini juga jadi pintu masuk penting buat barang-barang dari pulau lain dan luar negeri. Barang-barang ini termasuk tekstil, logam, dan keramik. Pedagang dari Cina, India, dan Timur Tengah sering datang ke pelabuhan-pelabuhan Majapahit. Mereka membawa barang-barang berharga dan teknologi baru. Dan Timur Tengah sering datang ke pelabuhan-pelabuhan Majapahit. Kapal-kapal mereka membawa berbagai macam barang dagangan.
Surabaya punya peran penting banget di jaringan perdagangan internasional yang ramai ini. Kota ini menjadi simpul utama dalam jaringan tersebut. Pelabuhan kota ini jadi pusat kegiatan. Aktivitas di pelabuhan ini mencerminkan keragaman budaya dan ekonomi. Kapal-kapal dari negeri jauh berlabuh di sana, bawa macam-macam budaya dan barang. Pertukaran ini memperkaya kehidupan masyarakat setempat. Warisan Surabaya sebagai pelabuhan besar pas zaman Majapahit itu penting banget. Hingga kini, pengaruhnya masih terasa dalam budaya dan ekonomi kota. Kedatangan Belanda Surabaya makin strategis. Berabad-abad kemudian, bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara. Belanda lewat VOC sadar kalau Surabaya punya potensi strategis. Masuk abad ke-11 dan 12, VOC mulai nunjukin pengaruhnya di Jawa. Pelabuhan alami Surabaya dan letaknya di delta Sungai Berantas menarik banget. VOC pelan-pelan nguasain Surabaya. Tahun 1943, Surabaya dan seluruh ujung timur Jawa resmi diserahin ke VOC. Di bawah Belanda, fasilitas pelabuhan Surabaya diperluas dan dimodernisasi. Belanda ngebangun benteng di Surabaya buat ngelindungin kepentingan mereka. Pelabuhan ini ngurusin makin banyak barang-barang dagangan dari zaman kolonial. Pembangunan pas zaman VOC jadi dasar buat pertumbuhan Surabaya selanjutnya. Di bawah penjajahan, jadi pusat modern. Setelah VOC bubar tahun 1999, Surabaya langsung di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, kota ini berubah banget. Surabaya berkembang jadi pelabuhan modern dan pusat industri besar. Belanda banyak nanam modal buat bangun infrastruktur. Mereka bangun jalan baru, jembatan, dan rel kereta yang nyambungin Surabaya ke daerah pedalaman. Penduduk kota juga nambah cepet banget. Surabaya sempat jadi kota terbesar di Hindia Belanda. Kota ini jadi kota metropolitan yang rame dengan penduduk yang macam-macam. Belanda ngebangun daerah perumahan, pusat perdagangan, dan gedung pemerintahan yang beda-beda. Pelabuhan Surabaya yang dikenal sebagai Tanjung Perak terus ditingkatin. Industri-industri besar juga berkembang di Surabaya dan sekitarnya. Api Kemerdekaan, Pertempuran Surabaya, November 1945. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, ada masa yang nggak pasti. Euforia kemerdekaan bercampur dengan ketidakpastian masa depan. Belanda nggak mau gitu aja ngelepasin kekuasaannya. Mereka berusaha kembali menguasai Indonesia. Pasukan sekutu, kebanyakan tentara Inggris, datang ke Indonesia. Mereka datang dengan misi yang katanya untuk menjaga perdamaian. Katanya sih, tugas mereka ngelucutin senjata tentara Jepang dan mulangin tawanan perang. Tapi kenyataannya lebih rumit. Tapi kedatangan mereka juga dilihat sebagai tanda Belanda mau balik ngejajah lagi. Rakyat Indonesia mulai curiga dan waspada. Di Surabaya, suasana cepet tegang antara pejuang kemerdekaan Indonesia sama pasukan Inggris. Ketegangan ini terus meningkat. Situasinya memuncak akhir Oktober 1945. Ketegangan di jalanan Surabaya semakin terasa. Salah paham dan provokasi bikin pertempuran kecil-kecilan terjadi. Bentrokan ini menjadi pemicu pertempuran besar. Brigadir A.W.S. Malabi, Komandan Inggris di Surabaya, tewas tanggal 30 Oktober 1945. Kematian ini menjadi titik balik. Kematiannya yang gak jelas sebabnya bikin Inggris marah besar. Mereka merasa harus mengambil tindakan tegas. Mereka ngasih ultimatum ke orang-orang Indonesia di Surabaya. Ultimatum ini menuntut penyerahan senjata. Mereka nuntut semua pasukan dan laskar Indonesia nyerahin senjata paling lambat pagi tanggal 10 November 1945. Namun, pejuang Indonesia tidak menyerah begitu saja. Simbol bangsa, warisan perlawanan pahlawan. Pertempuran Surabaya punya dampak besar banget buat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini jadi simbol kuat perlawanan dan pengorbanan bangsa. Keberanian ngasih inspirasi ke orang-orang di seluruh Nusantara. Ini ngebangkitin dukungan buat perjuangan revolusi. Kabar pertempuran sengit dan banyaknya korban bikin kaget dunia internasional. Ini nunjukin ke dunia kalau rakyat Indonesia pengen nentuin nasib sendiri. Pertempuran ini nunjukin betapa beratnya perjuangan buat merdeka. Semangat pertempuran Surabaya sering tergambar dalam pidato-pidato Bung Tomo. Dia pemimpin revolusi yang karismatik. Siaran radionya yang penuh semangat pas pertempuran itu ngebakar semangat para pejuang dan rakyat.
Sejarah hidup Surabaya, Tugu Peringatan dan Permata Budaya. Surabaya itu kota yang kaya sejarah dan budaya. Banyak tugu peringatan jadi bukti sejarahnya yang panjang dan penuh cerita. Salah satu yang paling terkenal itu Tugu Pahlawan. Monumen yang tinggi ini didedikasikan buat para pahlawan pertempuran Surabaya. Monumen ini jadi simbol kebanggaan semangat juang kota ini. Di dekat situ, Museum 10 November punya koleksi lengkap. Koleksi ini nyeritain kejadian pertempuran itu, biar dikenang sama generasi mendatang. Tempat bersejarah penting lainnya itu House of Sampoerna. Bangunan peninggalan Belanda yang bagus ini sekarang jadi museum. Museum ini nyeritain sejarah perusahaan rokok Sampoerna dan pendirinya. Pengunjung juga bisa lihat cara bikin rokok tradisional. Bangunannya sendiri itu keren banget arsitekturnya.